Pak Sekawan masih secara kalau untuk on air mungkin nggak ada ya, tapi off air kita lebih banyak berempat. Jadi Iya. kita ada roadshow yang berempat kemana ke ke jamaah-jamaah karena kita berempat kan tahun ini akan berangkat haji insya Allah. Insya Allah rencana berangkat haji Berempat bareng. ya, tapi takdir kan mengatakan lain gitu. Yang satu harus meninggal lebih dulu. Jadi kita bertiga tetap jalan, masih banyak roadshow atau daerah-daerah yang harus kita datangi untuk promo haji itu. Berarti emang sebenarnya nggak vaksin sama Enggak. off aja ya? Oh iya off lebih air banyak. aja kan kadang-kadang ada yang kita punya acara namanya Canda dan Dakwah. Jadi Mas Komar ceramah, nanti panggil kita bertiga kita ngelawak. Itu hampir keliling. Gitu. Iya. Oh, tapi berarti sebenarnya rencana ibadah bareng Haji. berempat tuh jauh sebelum peristiwa perginya Abah Komar apa gimana? Ya Iya. memang itu udah niatnya Bapak Abah Komar, niatnya dia ingin sekali berangkat bareng-bareng sama Empat Sekawan. Kebetulan sama travelnya disetujuin, oke ya sudah. Tapi sebelum kita mau berangkat dia sudah pulang duluan itu. Ya, ini Wasiat. ya. Rencananya sudah dari kapan? Rencananya sih udah tahun lalu kan Mas Komar berangkat duluan. Ya. Terus dia sama travelnya Bilka itu, terus Bilka. Komar ngomong saya nggak mau sendiri, saya pengen berempat. Ya udah oke. Tahun 2025 Empat Sekawan berempat, hingga kita kontrak bahwa kita akan berangkat ke Tanah Suci bersama-sama. Itu namanya berhaji bahagia. Haji bahagia bersama Empat Sekawan. Itunya. Oh, ada Namanya Haji Bahagia bersama Empat Sekawan. rencananya berangkatnya di bulan apa sebelumnya? Mei udah berangkat kan haji. Ya. Bulan Mei haji gitu. Orang ya masih semangatnya untuk berangkat itu kan dari beliau. Ya. Gitu. Berarti ini bertiga. Ya. Kita berangkat bertiga. Ya, ini kan cita-cita almarhum. Jadi walaupun almarhum nggak Wasiatnya ada, dah. Gitu kan. kita harus berangkat. Ya. Gitu. Mungkin apa yang ingin dipanjatkan doa di sana? Ya, tentu saja kita pengen tetap solid, tetap kompak, saling menghargai, saling menghormati, dan kita berdoa bersama-sama semoga niat baik yang almarhum kemukakan, almarhum niatkan untuk kita berangkat akan mempermudah lancarnya almarhum Amin. menghadap ilahi dan alam kuburnya dari alam surga, taman-taman surga, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Iya. Mas mungkin kalau boleh flashback nih zaman-zaman kejayaan Empat Sekawan dulu gimana sih? Mungkin kenangan-kenangannya yang paling diingat gitu loh, perjuangan-perjuangan, kejayaan gitu loh. Ya, kami berempat memang segala macam inilah apa namanya program kita jalankan, bikin ini, bikin itu, sehingga akhirnya ketemu di program kita yang namanya dulu sinetron Lika-Liku Laki-Laki. Betul. Nah, terus juga kita punya yang namanya kuis satu-satunya di dunia kali ya, kuis humor. Ya, itu Empat Sekawan yang mengumpulkan pelawak-pelawak pelawak jadi peserta kuis. hebat. Gitu. Mungkin teringat masa kejayaan, kalian gimana sih sesolid itu bisa sama Empat Sekawan kan tentu orangnya beda-beda tapi kalian bisa tetap Iya. klop gitu. Nah, kita punya manajemen. Pas kawan dulu ada manajemen, ada manajernya, ada bagian keuangannya, ada bagian wardrobe-nya, ada bagian untuk naskahnya, bang naskahnya ada. Jadi memang diatur oleh manajemen. Karena kalau diatur kayak gitu kan kita semua seperti bekerja gitu. Jadi yang satu nggak bisa egois, lu harus melakukan tugas sesuai dengan profesionalisme gitu. Iya. Jadi semua diatur oleh dan juga kami membentuk grup ini kan orang kadang-kadang bikin grup beberapa tahun pecah Bubar. karena kepalanya isinya cuan. Kami mau ada job, nggak ada job, ada show, nggak ada show, Tetap sering kita kumpul. komunikasi. Keluarga kumpul, kita kumpul sering makan. Berarti emang keluarganya tuh kalian semua keluarganya selalu dekat gitu ya Mas ya? Iya satu Ya. sama lain. Jadi memang berdasarkan kekeluargaan pas kawan makanya bisa bertahan sampai 34 tahun gitu. 34 tahun. Iya. Berarti dari tahun berapa? 91. 34 tahun ini sekarang ini walaupun tidak ada Mas Komar kami insya Allah bertiga tetap jalan. Iya, biar nanti maut yang memisahkan kita lah. Iya. Mas kalau misalkan ada kepikiran buat regenerasi nggak? Mungkin buat Empat Sekawan nih regenerasi.
maunya sih kayak gitu, tapi sekarang membentuk sebuah grup lawak tuh sulit. Sangat sulit. Sulit. Orang banyak yang individu aja, perorangan sendiri gitu. Tapi untuk membuat grup kan itu harus melepaskan ego. Orang-orang lucu-lucu dikumpulin jadi satu, kadang-kadang oh gue lebih lucu, oh gue lebih lucu. Kalau bikin grup kan harus saling tenggang rasa. Jadi kalau si A lagi lucu, yang si B tahan, jangan. Nah itu dibutuhkan orang yang bersedia untuk jadi leader di dalam grup. Ya, Sekarang ya. susah, nggak ada yang mau. Yang jelas kalau ini ada ibaratnya ada dalang dan wayang-wayangnya. Gitu. Jadi sekarang orang sulit kayak gitu. Kalau dulu kan ada Jayakarta, ada Kuartet, ada Bagito, ada Patrio, ada Cagur. Sekarang Susah. kita bikin lomba lawak juga pesertanya susah. Gitu. Mas, mungkin kalau melihat kembali kepergian Abah Komar, mungkin dari teman-teman ada nggak sih ketakutan tersendiri? Tiba-tiba kan kita nggak tahu ya kapan tiba waktunya, dan itu ada ketakutan nggak sih Mas? Yang namanya kematian itu pasti. Kita kan tinggal nunggu giliran. Ya. Jadi itu yang harus dipikirkan, itu pasti nggak akan pernah ini kita entah sekarang, entah besok, entah lusa kita akan menghadapi itu. Jadi dengan kepergian almarhum, ya itu jadi apa namanya, jadi pembelajaran buat kita bahwa kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan dan itu. mempersiapkan diri kalau nanti suatu saat harus pulang kampung gitu kan. Bukan pulang kampung. Ya itu namanya kan pulang kampung, mudik. Pulang ke yang punya. Ya kita mudik, asalnya di sana, numpang di dunia, ya dipanggil balik lagi ke kampung. Ya, gitu. Terima kasih ya. Iya. Makasih. Oke, sama-sama.